Saya Berani berterima apa kasih. tidak? Jawab dulu Kang. Saya tidak menolak, tapi saya juga tidak akan pernah berambisi untuk mengejar itu. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kepemimpinan adalah keteladanan, inspirasi yang sanggup menggerakkan. Kalau cuma sibuk memberi perintah, lama-lama bisa membuat gerah. Rakyat tak butuh retorika, hanya ingin pemimpin yang bekerja. Agar optimisme tidak meredup, kata-kata saja tidaklah cukup. Pemimpin yang terus bekerja dan berkarya layak mendapat apresiasi yang nyata. Inilah Mata Najwa, menatap yang menata. Bupati Suyoto mengawali pengabdiannya untuk publik Bojonegoro dari dunia akademis. Cita-cita Suyoto sejak kecil tak muluk-muluk, menjadi supir bus dan menjadi guru. Bahkan hingga lulus kuliah, Suyoto tidak pernah membayangkan dirinya menjadi politikus, termasuk menjadi seorang bupati. Memasuki periode kedua memimpin Bojonegoro, Bupati Suyoto lebih mengutamakan peran masyarakat dalam proses pembangunan yang sekaligus menjadi kunci utama kesuksesannya membangun Kabupaten Bojonegoro. Memimpin sekitar 1,2 juta jiwa, Bupati Suyoto membuka lebar-lebar telinganya untuk rakyat Bojonegoro. Bahkan agenda rutin pertemuan dengan warga Bojonegoro masih terus digelar setiap pekan di pendopo Bupati untuk menerima berbagai keluhan masyarakat dan mencari solusinya. Perubahan di bidang ekonomi, pendidikan dan sosial terus dilakukan, termasuk reformasi birokrasi pemerintahan Bojonegoro. Gaya kepemimpinan itu bahkan membuat sang bupati tercatat dalam Leading by Emerging Future, sebuah buku yang ditulis Otto Scharmer, guru besar di MIT Amerika Serikat. Pemirsa, Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur kini telah dikenal dunia internasional. Selain dikenal sebagai lumbung energi berupa minyak bumi, iklim demokrasi dan transparansi pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dijadikan contoh oleh sejumlah negara lain. Di tangan sang bupati yang mantan rektor, beragam penghargaan nasional dan internasional banyak diraih oleh kabupaten yang kerap direndam suap luapan Sungai Bengawan Solo. Telah hadir di studio Mata Najwa, Bupati Bojonegoro Suyoto. Selamat malam, Kang Yoto. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Tadi pembukaannya sudah jelas banyak penghargaan internasional maupun nasional. Yang terakhir yang menarik ketika Anda diminta untuk memberikan speech pidato suruh mengajar demokrasi di MIT, universitas yang sangat prestisius di Amerika Serikat. Ya, tepatnya tanda Global Forum. Ada 28 negara hadir dan kemudian disiarkan langsung oleh live stream. Benar, saya memang diminta untuk bicara soal bagaimana transformasi demokrasi yang tadinya dianggap berbasis kepada ego yang mengedepankan konflik kompetisi, kemudian dirubah bagaimana menuju kepada demokrasi yang berbasis ego, yaitu demokrasi yang mengedepankan sebenarnya adalah kebersamaan, bagaimana manusia dengan alam, dengan manusia, dengan dirinya. Jadi persisnya ada pemimpin kabupaten asalnya dari orang desa, tiba-tiba diminta mengajar demokrasi ke Amerika Serikat. Persisnya apa yang Anda katakan sehingga yang saya dengar banyak yang terkagum-kagum ketika itu? Saya ditanya tentang 4 hal sebenarnya. Yang pertama, dia berpikir bahwa ini kan tadinya ada orang penelitian di Bojonegoro, Profesor Otto, lalu dia mengatakan di bukunya Leading from Emerging Future, dia bilang bahwa ini loh contoh demokrasi dunia yang 4.0. Menurut dia bahwa demokrasi itu sudah bertahap berkembang, sekarang sudah pada 4.0 yang tidak lagi mengedepankan kompetisi, tapi mengedepankan bagaimana sebenarnya suasana kebersamaan, dari debat menjadi dialog, dari keterwakilan kemudian menjadi langsung. Saya ditanya soal mungkinkah demokrasi itu dengan cara murah? Karena kalau tidak dengan cara murah, sulit politisi itu dia bekerja untuk rakyatnya. Dia nanti pasti akan bekerja untuk siapa yang membiayai. Memikir bagaimana cara balik modal. Ya, kira-kira seperti itulah. Dan itu katanya lazim di seluruh dunia. Anda menjawab mungkin tidak politik biaya murah? Saya bilang mungkin. Kenapa tidak? Karena politik itu hakikatnya adalah kepercayaan. Orang itu perlu cari duit kan sebenarnya untuk membeli dukungan. Biaya pengobatan anak saya, uang saya habis Kang untuk nyekolahkan anak saya, pertanian saya tidak bagus Kang, airnya susah. Saya pikir bukankah ini yang sesungguhnya masalah yang dikeluhkan oleh rakyat, bahwa dia tidak puas dengan politisi, maka yang dikatakan kemudian adalah uang. Tapi yang sesungguhnya adalah dia sedang tidak puas dengan para politisi. Maka saya tawarkan, Pak, bagaimana kalau uang kabupaten itu diatur pertama untuk jalan, ini. Ternyata orang kemudian nyaut, oh iya Bang, kalau itu saya setuju. Setelah kemudian menjadi bupati lewat biaya yang relatif murah, tantangannya mengelola birokrasi yang sebelumnya dipimpin oleh incumbent yang kebetulan ngomong-ngomong masuk penjara.
ini problem yang sebenarnya harus saya hadapi. Satu sisi pendukung saya ini pasti orang yang kecewa terhadap pemerintahan. Pendukung saya berpikir bahwa birokrasi itu tidak ada yang netral. Dia pasti bagian dari incumbent. Kalau kemudian saya mengikuti suara pendukung saya, maka saya harus memecat dan menghukum semua pejabat yang saat itu menjabat. Lalu saya pikir pasti bukan itu. Tujuan saya menjadi bupati bukanlah ingin merendahkan pejabat, ingin merendahkan orang lain. Tujuan saya adalah mengelola pemerintahan ini untuk bersama-sama mewujudkan mimpi bersama, menutup kekurangan dan pelan-pelan kemudian meningkatkan kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan kesejahteraan bersama. Maka kemudian yang saya memutuskan, saya tidak akan menghukum, tapi saya akan menawari, mari kita bersama-sama. Jadi Anda memaafkan semuanya? Kang Yoto ini adalah manusia hari ini dan masa depan Bojonegoro, bukan manusia masa lalu. Walaupun saya tahu Bapak Ibu kemarin tidak ada satupun yang mendukung saya, itu adalah bagian dari tradisi yang saya maafkan. Anda maafkan begitu saja, tidak Saya ada embel-embel? maafkan. Tentu ada embel-embelnya. Apa itu? Saya bilang tidak akan ada satupun yang saya pecat. Semua akan bekerja minimal 6 bulan di tempatnya. Karena birokrat itu paling takut kalau dipecat, harus dipindah. Maka, tapi saya bilang satu, tolong bantu saya memenuhi janji saya kepada rakyat. Saya tunjukkan janji saya ini. Yang kedua, saya tanya, apakah bapak-bapak sanggup? Tanyanya sanggup. Kalau gitu, kalau kita sanggup, kita sama-sama. Ada permintaan saya. Yang pertama, saya bilang, jangan pernah mengatakan bukan tanggung jawabnya. Rakyat ini kan tidak tahu mana wilayah pusat, mana provinsi, mana kabupaten. Jadi pantang untuk bilang itu bukan tanggung Bukan jawab tanggung saya. jawab. Walaupun itu sebenarnya adalah tanggung jawab provinsi maupun pusat. Yang kedua, juga jangan pernah bilang tidak ada uang. Walaupun ketika itu APBD Bojonegoro ini menanggung hutang 350 miliar. Jadi hampir 2 tahun sebenarnya saya nggak bisa belanja apa-apa. Tapi nggak apa-apa, jangan pernah bilang nggak ada duit. Mengapa? Karena itu akan mengurangi kreativitas kita. Nanti kita akan nyalahkan masa lalu. Yang ketiga, jangan pernah mengeluh. Kalau dia ngeluh, itu tandanya psikologinya udah lemah. Bagaimana mau melayani orang kalau dia sendiri capek? Ketika kemudian sekarang ada yang menantang, ada komunitas peduli bangsa yang menantang beberapa kepala daerah yang mereka anggap berhasil. Salah satunya Anda, Kang Yoto. Ini dia, 5 kepala daerah ditantang menjadi capres oleh Komunitas Bangsa Peduli Indonesia. Ada nama Anda di situ, Bupati Bojonegoro. Akan menjawab tantangan itu? Ingin bicara soal Blok Cepu. Ya. Tidak spesifik soal Blok Cepu, tapi bahwa fakta lahan tambang yang menyimpan sumber daya sedemikian besar itu ada di pengelolaan Anda, di kabupaten Anda. Dan ini menimbulkan banyak konflik sesungguhnya. Ketika dulu kita lihat, Ya. Anda bahkan sempat dipanggil oleh menteri, Ya. dianggap tidak mendukung program pemerintah, kemudian dianggap mengadu domba dan sebagainya. Ya. Konflik-konflik yang tercipta karena sumber daya yang sedemikian besar. Minyak ini kan menarik dan elok loh buat siapapun. Buat rakyat saya, begitu mendengar itu akan ada minyak, rakyat saya punya ekspektasi. Berarti rakyat saya tidak punya akses apapun terhadap lahan. Padahal mereka mayoritas adalah SDM rendah, ada petani. Begitu mendengar ada minyak, dia berharap, wah ini minyak yang bikin kita kaya katanya. Ekspektasi sedemikian Wah, tinggi. sedemikian tinggi. Bisa bayangin nggak orang miskin mendengar ada gemercik akan ada uang, dia membayangkan akan menjadi seperti Brunei, membayangkan akan seperti Dubai, membayangkan akan. Lalu saya akhirnya mengatakan, saya harus mulai dari diri saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saya kira bupati itu juga berkuasa, ternyata tidak. Saya bilang gitu. Kenapa? Bupati itu kuasanya cuma 10 meter ke bawah. 10 sampai 100 itu provinsi, 100 ke bawah itu pusat, dan minyak ini 100 ke atas. Ketika kemudian Anda dinilai pemerintah pusat tidak mendukung dan banyak melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif menghambat investasi. Ini soal strategi sebenarnya. Yang paling menjadi concern saya adalah sosial. Bayangkan sekarang ada produksi mau eksplorasi migas di situ, ada pekerjaan-pekerjaan, rakyat saya tidak punya akses apapun. Apa tidak bikin marah?
Saya bilang lebih baik kita bikin pagar mangkok daripada bikin pagar kawat. Artinya apa? Jangan pakai tentara dan polisi untuk menjaga. Mari kita bikin orang-orang sekeliling itu bahagia. Ini yang kemudian dinilai dan dimarahi. Kita ada cuplikan beritanya ketika Anda dipanggil Oh iya. ke istana, kemudian juga dimarahi nih. Bupati Bojonegoro kemudian malah justru Anda tidak mau disebut maklar tanah, menuduh Gubernur Jatim Menteri KLH hambat eksplorasi minyak. Ya, ini ceritanya karena setelah saya panggil semua, dikira saya yang menghambat izin. Mari kita buka, 16 kementerian saya undang di Bojonegoro sesuai dengan impres. Setelah dibuka ternyata ini ada tiang pancang, tiang begini harus melampaui rel sama ini. Nah, saya tidak bisa mengeluarkan izin sebelum mendapatkan rekomendasi gubernur, kementerian PU sama kementerian pusat. Loh, di mana salah saya bilang. Kalau begitu akhirnya saya siasati. Ya sudah deh, saya keluarkan ini, tapi tanpa rekomendasi yang tengah, saya bilang gitu. Daripada saya Jadi ini gaya Abu Nawas ya, Kang Yoto. Tapi maka saya ajukan kan itu akan membuat proyek ini berjalan dengan baik. Mengapa tidak? Bagaimana cara Anda memastikan lewat rencana perda tadi apa sesungguhnya? Saya mengeluarkan hampir 11 peraturan tentang ini. Yang pertama, saya jamin bahwa kalau dapat uang minyak ini dibagi sampai tingkat desa yang namanya alokasi dana desa. Kemudian saya bikin bagaimana tata ruangnya, karena penyebab konflik sebenarnya adalah soal tata ruang. Khusus spesifik SDM Anda juga Nah, membuat. saya melakukan yang pertama untuk unskill, saya bilang semua wajib dari sekitar desa itu. Tapi untuk yang semi skill dan di atasnya boleh tempat lain. Nah, sekarang saya juga melakukan mentraining anak-anak muda-muda ini supaya dia bisa kemudian ke depan bisa kerja di sektor perminyakan. Baik, Kang Yoto, saya ingin bicara lebih sedikit yang berbeda soal karakter gaya kepemimpinan Anda. Anda menggambarkan gaya kepemimpinan Kang Yoto itu seperti apa sesungguhnya? Tadinya saya berpikir bupati itu cuma politisi, membuat kebijakan publik bla 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 selesai gitu ya. Tapi ternyata tidak kok, saya masih harus menghadapi birokrat yang juga harus terus digauli dan diberdayakan. Saya juga menghadapi rakyat saya yang tidak cukup mandiri, dia juga harus diberdayakan. Maka saya mengatakan pemerintah itu selain harus melindungi, mengayomi, melayani, dia masih harus mencerahkan dan memberdayakan. Seberapa sering Anda kemudian berinteraksi dengan warga? Adakah forum tertentu yang Anda ciptakan untuk memastikan hubungan itu terus harmonis? Karena saya ini dipilih oleh rakyat, saya harus menjamin bahwa rakyat itu saya bisa berhubungan terus dengan rakyat. Dengan cara apa, Kang? Pertama, sejak pertama saya buka handphone saya. Nomor SMS saya bagikan semua. Wabub saya, sekda saya, kepala dinas, semua harus bagi SMS. Jadi semua aparat di bawah Anda pun harus terbuka semua? Harus. Lalu yang kedua, setiap Jumat jam 1 sampai jam 3, pendopo saya buka. Siapapun boleh datang, boleh menagih janjinya kepada saya, boleh mengadukan apapun. Seberapa ramai biasanya? Awal-awal sangat ramai. Lalu karena ini on air radio, 2 radio, orang lama-lama banyak yang milih dengerin di radio. Dan ini tanpa sensor. Boleh ngomong apa saja. Apa yang paling keras yang Anda ingat ketika itu? Kang Yoto janjinya mau menertibkan pupuk. Kenapa kok masih ada mafia? Ya saya harus dengerin dong. Wong itu rakyat saya yang ngomong. Oke. Jadi saluran komunikasi Anda pastikan sedemikian terbuka. Ya. Di samping saya juga masih pergi ke masyarakat saya kan. Saya istilah juga, populernya belusukan. Sekarang orang mengatakan belusukan. Waktu itu saya tidak pakai istilah itu ya. Kang Yoto, Anda tapi kan masih politisi nih, masih Ya. memimpin salah satu partai PAN ya. Ya. Anda ketua PAN di Bojonegoro, Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di Jawa Anda ketua PAN di Jawa Timur. Bagaimana Anda memastikan kepentingan partai politik itu tidak cawe-cawe dengan urusan Bojonegoro? PAN itu hanya mentarget saya bekerja terbaik buat rakyat saya. Tidak ada embel-embel lain. Tidak ada keharusan memenangkan Hatta Rajasa sebagai capres. Bahwa itu menjadi nawaitu di hati silahkan. Tapi begitu kita ini sekarang menjadi pelayan publik, maka kita harus berikan pelayan publik yang terbaik. Menjadi politisi itu kan seharusnya mimpi setiap politisi adalah puncak jabatan tertinggi. RI1 itu harusnya menjadi impian atau ambisi setiap politisi. Sejak saya memutuskan menjadi politisi, dari dosen, dari guru, saya mengatakan kepada diri saya akan membuka diri saya, membuka hati dan pikiran saya, termasuk membuka keinginan saya terhadap semua kemungkinan. Tapi saya akan bekerja maksimal di mana sekarang saya berada. Ada komunitas peduli bangsa yang menantang beberapa kepala daerah yang mereka anggap berhasil. Salah satunya Anda, Kang Yoto. Ini dia, 5 kepala daerah ditantang menjadi capres oleh Komunitas Bangsa Peduli Indonesia. Ada nama Anda di situ, Bupati Bojonegoro. Akan menjawab tantangan itu? Wah, saya bersyukur betul ya. Saya berterima kasih. Kok ada orang yang menantang saya. Jadi saya berani berterima apa kasih. tidak? Jawab dulu, Kang. Nanti dulu. Politisi jawabnya harus Ya, pakai gaya nanti dulu. tertentu nih. Nanti dulu. Saya harus berterima kasih dulu. Oke, Saya harus berterima kasih dulu dong. sama-sama kembali, Kang. Langsung Ya. dijawab, Kang. Berani apa tidak? Saya membuka
membuka diri saya untuk diperbincangkan. Saya tidak menolak, tapi saya juga tidak akan pernah berambisi untuk mengejar itu. Tapi karena ini untuk kepentingan bangsa dan saya hormat kepada siapapun yang bersedia menjadi calon presiden, partai-partai yang terus membicarakan untuk kepemimpinan nasional, saya hormat dan salut. Karena itu saya tidak pernah menutup diri saya. Kalau kemudian ada yang merasa tersaingi, kan ada calon presiden juga tuh dari PAN, Hatta Rajasa. Saya merasa yakin- tersaingi tidak? saya Kalau ada yakin yang tidak. diperbincangkan kadernya? Saya yakin tidak. Tidak. Tidak, bangga dong. Bangga ya? Kalau itu artinya PAN tidak kekurangan kader sebenarnya kan. Bahwa pada akhirnya semua harus ada kalkulasi, harus ada bagaimana dilihat realistisnya. Itu kan nanti dalam perjalanan. Saya kira kita tidak boleh menutup. Siapapun menurut saya lebih baik berterus terang bahwa jangan menutup.